Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Widi Teknisi. Oke teman-teman, nah kali ini kita kedatangan sebuah TV LED LG. Nah ini TV-nya katanya punya kerusakannya mati total teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba colokkan kabelnya. Oke, nah ini kabelnya kita akan colokkan sambil kita perhatikan lampu indikatornya. Oke, nah ini lampu kabel colokannya sudah saya colokkan, dan nah di sini tidak terlihat ada lampu indikator teman-teman. Ini lampu indikatornya saja tidak menyala. Nah ternyata benar saja kerusakan TV ini mati total. Oke, sebentar coba saya akan tunjukkan untuk tipe TV ini, tipenya 32LH 500D. Nah ini dia tipenya. Nah ternyata tipenya 32LJ 500D teman-teman. Oke teman-teman, langsung sajalah kita akan bongkar dulu televisinya. Kita akan buka dulu murmurnya. Oke teman-teman, nah ini untuk televisinya sudah saya buka bentuk belakangnya, dan nah seperti ini dia dalamannya. Nah di sini terlihat sangat-sangat kotor teman-teman. Dan karena tadi kerusakannya adalah mati total, di sini saya akan coba cek. Kita akan cek saja diodanya. Di sini kita akan cek. Oke, di sini saya memakai mode buzzer. Nah di sini saya akan cek, siapa tahu ada yang konslet teman-teman. Oke, kita akan ukur diodanya ini. Nah ternyata ini masih bagus, ini masih bagus, ini masih bagus, ini masih bagus. Nah jadi dioda untuk tegangan 220 voltnya ini masih bagus teman-teman. Coba kita akan ukur di elko nya langsung. Oke, sebelum kita ukur, kita akan coba ukur pakai voltmeter. Siapa tahu mungkin masih menyimpan tegangan. Nah ternyata ini tegangannya 0 volt. Kita ukur yang di sebelahnya, ternyata ini juga 0 volt. Oke, coba kita akan pakai mode buzzer. Nah ternyata ini di elko-nya short teman-teman. Nah di sebelahnya juga short. Nah ini berarti ini elko untuk tegangan 220 voltnya ternyata short, terukur short. Nah dalam kondisi seperti ini, oke, nah ini dia MOSFET-nya. Coba kita akan ukur di kaki MOSFET-nya. Ini antara kaki drain dan source-nya ternyata masih bagus, tidak short. Kita akan ukur di gate dan drain-nya. Nah ternyata ini yang short teman-teman. Oke, coba saya akan zoom in. Nah itu adalah MOSFET-nya. Kita akan ukur di gate dan drain-nya. Ini ternyata tadi kita ukur short teman-teman. Nah itu terukur short. Oke teman-teman, di sini kita akan coba lepas dulu modulnya. Kita akan cek di bagian MOSFET-nya ini. Kita akan cek di MOSFET-nya. Nah mudah-mudahan kerusakannya tidak begitu parah. Oke, sebentar coba kita akan ukur diodanya. Nah di sini saya lihat ada sebuah dioda.
Nah, ternyata ini diodenya masih bagus. Nah, ini sudah kita dapati penyebabnya, ternyata antara kaki gate dan drainnya ini short, teman-teman. Sedangkan drain dengan source-nya tidak short. Oke, kita akan bongkar dulu MOSFET-nya ini. Kita akan cek MOSFET-nya dan juga rangkaian-rangkaian di sekitarnya. Kita pastikan MOSFET-nya jalurnya tidak short. Oke, saya akan lepas dulu modulnya. Oke teman-teman, nah ini setelah saya lakukan pengecekan, nah ternyata di sini ada kapasitor yang short. Nah ternyata ini kapasitornya terbakar, teman-teman. Nah ternyata kapasitor ini terbakar. Oke, coba saya ke zoom in. Nah ternyata itu kapasitornya sudah pecah dan ini biasanya sudah rusak. Nah kemungkinan besar ini yang menyebabkan short. Nah ini juga terukur short, teman-teman. Nah ini kalau saya putar mainboardnya, ternyata dari sini baru kelihatan ternyata ini kapasitornya gosong. Nah tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah ternyata kapasitornya ini sudah gosong, teman-teman. Dan ini untuk nilainya saya masih belum tahu. Kalau ini nilainya 1 nanofarad 102. Oke teman-teman, nah di sini kita akan coba ganti dulu kapasitornya ini. Ini dengan ini kita akan ganti. Nah selanjutnya nantinya kita akan coba ukur jalurnya apakah masih short atau tidak, teman-teman. Kalau masih short kita akan cek kembali. Kalau tidak short, nah kemungkinan penyebabnya kapasitor ini yang menyebabkan televisinya ini mati total. Oke teman-teman, langsung saja lah saya akan buka dulu kapasitornya ini. Oke teman-teman, nah ini untuk kapasitornya yang tadi terukur short, yang saya curigai rusak, ini sudah saya buka, teman-teman. Nah dia posisinya di sini. Nah ini dia kapasitor yang sudah saya buka, dan nah ini dia kapasitornya. Nah ternyata kapasitor ini nilainya 100 nano. Yang kecil nilainya 100 nano dan yang besar ini tidak terlihat, teman-teman. Untuk nilainya ini tidak terlihat. Dan ini kemungkinan kapasitor yang besar ini masih bagus. Nah jadi ini terlihat gosong karena ini terbakar, teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan ini terbakar. Nah jadi dia terbakar dan mengeluarkan api, dan karena kapasitor ini ada di sampingnya, jadi dia kena percikan api. Nah kira-kira seperti itu kronologinya, dan jadi kapasitor ini kemungkinan besar masih bagus. Sebentar kita akan coba ukur. Dan untuk yang ini sudah rusak, teman-teman, dan ini kapasitornya 100 nano. Oke teman-teman, nah di sini saya akan coba cari dulu pengganti kapasitornya ini. Nah kalau sudah ada penggantinya, nantinya kita akan pasang ke unitnya, ke mainboardnya, dan nantinya kita akan testing apakah dengan mengganti kapasitor ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Oke teman-teman, saya akan cari dulu pengganti kapasitornya ini. Oke teman-teman, nah ini untuk kapasitor yang yang hangus ke sebagian ini. Nah ini kapasitornya sudah saya pasang, teman-teman, dan ini kapasitornya masih bagus. Jadi ini kalau kita ukur pakai avometer, dia menunjukkan nilai 5 nanofarad. Nah kalau ini kalau kita bulatkan nilainya sekitar 6.800 atau 682 nanofarad, teman-teman. Dan untuk kapasitor yang 100 nano ini kapasitornya rusak. Dan di sini untuk sementara saya akan menggunakan kapasitor 330 nanofarad. Nah ini kapasitornya saya seri. Nah jadi kalau kapasitor, kalau kita seri maka nilainya akan mengecil, teman-teman. Nah ini adalah kapasitor 330 nanofarad. Kalau kita seri maka nilainya kurang lebih sekitar 150 nanofarad. Nah setidaknya ini nilainya mendekati 100 nanofarad. Nah jadi seperti itu, teman-teman. Oke teman-teman, nah ini sekarang kita akan coba pasang dulu kapasitornya, dan nantinya kita akan coba testing modulnya apakah sudah bisa hidup atau tidak. Oke teman-teman, langsung saja lah saya akan pasang dulu kapasitornya.
Oke teman-teman, nah ini kapasitornya sudah saya pasang. Nah kurang lebih seperti ini saya pasangnya. Nah di sini saya memasangnya seri ya teman-teman. Nah jadi kalau kapasitor kita seri maka nilainya akan mengecil. Nah kalau kita paralel dia akan membesar. Nah ini berbanding terbalik dengan resistor teman-teman. Dan nah ini untuk fuse-nya juga sudah saya ganti teman-teman. Nah jadi ini fuse-nya ternyata sempat putus juga. Oke teman-teman, nah ini sekarang kita akan coba pasang kabel colokannya. Nah ini kita akan cek tegangan dulu sebelum dipasang ke unitnya. Nah di sini saya akan cek pakai DC voltmeter. Nah di sini saya akan ukur tegangan 12 voltnya. Apakah 12 voltnya sudah keluar atau belum? Nah ini kalau sudah keluar berarti mainboardnya sudah bagus teman-teman. Oke, langsung saja kita akan colokkan kabelnya. Oke, nah sekarang kita akan ukur tegangannya. Nah saya akan ukur di sini saja. Nah ini tegangannya sudah keluar teman-teman, tegangannya 12 volt. Oke, nah berarti ini mainboardnya sudah kerja. Nah kita akan langsung saja saya akan pasang ke unitnya. Oke, cabut dulu kabelnya. Oke teman-teman, nah ini untuk mainboardnya sudah saya pasang ke unitnya. Nah sekarang kita akan colokkan kabelnya. Oke, nah kabelnya sudah dicolokkan. Oke, sebentar saya akan tekan dulu switch on off-nya. Oke, nah ini switch on off-nya sudah saya tekan. Oke, kita akan lihat gambarnya dan oke sebentar. Nah ini kok nggak mau hidup teman-teman. Oke, coba saya akan cek ke kabel-kabelnya. Nah ini soket-soketnya juga sudah terpasang dengan benar, tapi entah kenapa ini masih belum hidup. Oke, coba saya akan tekan lagi. Oke sebentar, nah ini kita akan lihat gambarnya. Nah ternyata ini masih mati teman-teman. Nah ini lampu backlightnya saja tidak menyala. Oke sebentar, coba saya akan. Nah ini kabel-kabelnya sudah terpasang dengan benar. Oke, coba saya akan ukur tegangannya. Kita akan ukur saja tegangannya. Kita akan ukur tegangan 12 volt yang tadi apakah sudah keluar atau belum. Nah ini tegangannya sudah keluar teman-teman, tapi entah kenapa televisinya ini tidak bisa hidup. Oke sebentar, coba di sini saya akan lihat gambarnya. Nah ini masih belum hidup teman-teman. Oke, coba saya akan ketok-ketok layarnya. Nah ini lampu backlightnya saja tidak menyala teman-teman. Apa mungkin ini ngeblank atau gimana? Yang jelas tegangan 12 voltnya sudah keluar teman-teman. Oke sebentar, nah di sini kita akan coba tekan tombol powernya lagi. Nah ini sudah hidup teman-teman. Nah ternyata tombol powernya sedikit alot teman-teman. Oke teman-teman, nah ini ternyata ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Oke sebentar, nah ini ternyata tombol powernya agak sedikit keras. Nah memang katanya televisi ini lama didiamkan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini televisinya sudah bisa hidup kembali dengan normal. Nah ternyata tombol powernya sedikit bermasalah. Oke teman-teman, nah mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dulu di subscribe, di share dan komen. Dan bagi yang sudah subscribe dan tidak, jangan mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga sangat-sangat bermanfaat dan terima kasih.